Abad ke-14 adalah masa keemasan Nusantara. Di ujung timur Pulau Jawa berdiri Majapahit, kerajaan adidaya yang ditakuti dan dikagumi. Di baratnya berdiri Pajajaran, penerus dari kerajaan Sunda Galuh yang menguasai tanah Parahyangan dan pesisir utara. Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk dan Mpu Gajah Mada, seorang patih besar yang bertekad menyatukan seluruh Nusantara melalui Sumpah Palapa. Pajajaran kala itu dipimpin oleh Prabu Maharaja Linggabuana, dikenal sebagai raja yang bijaksana, namun menjunjung tinggi kehormatan dan kedaulatan tanah Sunda. Konflik bermula bukan dari tanah, melainkan dari hati. Majapahit mengirim utusan untuk melamar putri Pajajaran, Dyah Pitaloka Citra Resmi, putri tunggal Prabu Linggabuana. Dalam suratnya, Hayam Wuruk menyatakan keinginannya menikah sebagai bentuk penyatuan dua kerajaan besar. Pajajaran menyambut baik lamaran itu dan datang ke Majapahit dengan rombongan besar. Namun, setibanya di Taman Bubat, niat mulia itu berubah menjadi penghinaan. Gajah Mada, sang patih Amukti Palapa, menyatakan bahwa pernikahan itu adalah bentuk penyerahan diri Pajajaran kepada Majapahit, bukan persekutuan yang sejajar. Prabu Linggabuana marah. Baginya, itu bukan sekadar lamaran, itu pengkhianatan atas kehormatan Sunda. Yang terjadi kemudian dikenal sebagai Perang Bubat. Prabu Linggabuana dan pasukannya yang hanya ratusan melawan ribuan pasukan Majapahit di tengah taman kerajaan. Mereka bertarung dengan gagah berani demi harga diri. Darah mengalir di taman dan satu persatu pahlawan Sunda gugur. Prabu Linggabuana tewas di medan. Putri Pitaloka tak sudi dipermalukan sebagai hadiah perang, memilih bunuh diri. Hayam Wuruk yang mencintai sang putri hancur hati. Ia tak pernah benar-benar memaafkan Gajah Mada. Sejak saat itu, nama Majapahit dikutuk oleh rakyat Sunda. Tak ada damai yang pernah benar-benar tumbuh antara barat dan timur Pulau Jawa sejak peristiwa itu. Perang Bubat bukan akhir tapi awal dari dendam panjang. Pajajaran yang tersisa memperkuat benteng di Galuh dan Pakuan, menolak segala bentuk kerjasama dengan Majapahit. Meskipun Majapahit mencapai puncak kejayaannya setelah itu, tapi benih kehancurannya sudah ditanam, perpecahan dalam dan kutukan dari barat. Gajah Mada mundur, wafat tanpa kehormatan penuh. Hayam Wuruk wafat beberapa tahun kemudian dan kerajaan Majapahit mulai digerogoti dari dalam oleh perebutan kekuasaan. Sementara itu, Pajajaran hidup dalam isolasi dan spiritualitas tinggi. Namun, dendam terhadap Majapahit tetap hidup dalam legenda rakyat. Pada abad ke-15, Majapahit tumbang oleh kekuatan Islam yang tumbuh di pesisir utara, Demak, Cirebon, dan Banten. Pajajaran pun ikut musnah di awal abad ke-16, ditaklukkan oleh Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati. Kedua kerajaan besar itu lenyap, tapi cerita mereka tidak. Hingga kini, orang Sunda masih menyimpan luka Bubat. Dan di Jawa Timur, puing-puing Majapahit masih membisikkan kisah kejayaan yang berakhir karena satu keputusan arogan dari seorang patih yang terlalu percaya pada sumpahnya. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kehormatan dan kekuasaan tidak selalu bisa berjalan beriringan. Kadang, satu kata bisa memicu perang, dan satu dendam bisa bertahan berabad-abad. Majapahit dan Pajajaran adalah simbol kemegahan, tapi juga pengingat bahwa kerajaan yang besar bisa runtuh hanya karena kesombongan dan salah tafsir akan kehormatan. Mau tahu lebih banyak tentang cerita-cerita seperti ini?
Support terus channel ini agar semakin semangat dalam berkarya.